Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nabila Sari, NPM 18510120 dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai prosedur teknis mendaftarkan surat kuasa dan gugatan ke Pengadilan Agama serta tahap proses persidangan ketika gugatan tersebut sudah dijalankan. Yang pertama, pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan atau permohonan. Apabila pihak berperkara membawa kuasa hukumnya, maka kuasa hukum harus membawa surat kuasa yang sudah dilegalisir dan juga bukti-bukti lainnya seperti data-data pendukung antara kedua belah pihak, yaitu KTP, kartu keluarga, dan buku nikah. Lalu, pihak berperkara menghadap petugas meja pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan. Dibuat 6 rangkap dan juga surat kuasa apabila menggunakan kuasa hukum. Lalu, petugas meja pertama akan memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang kemudian ditulis dalam surat kuasa untuk membayar atau bisa disebut juga dengan SKUM. Nah, petugas meja pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara, disertai dengan surat kuasa untuk membayar SKUM tersebut dalam rangkap 3. Kemudian, pihak yang berperkara ini menyerahkan kembali kepada pemegang kas atau kasir surat gugatan atau permohonan tersebut dalam surat kuasa untuk membayar SKUM tersebut. Lalu selanjutnya, pemegang kas menyerahkan asli surat kuasa untuk membayar SKUM kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank. Lalu, pihak yang berperkara tersebut datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Ini juga bisa diwakilkan oleh kuasa hukum pihak yang berperkara masing-masing. Nah, pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan SKUM seperti nomor urut dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian, pihak yang berperkara tersebut menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut. Nah, setelah pihak berperkara menerima slip bank tersebut yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan SKUM kepada pemegang kas. Nah, setelah itu sudah semua, pemegang kas telah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak yang berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda pelunasan dalam SKUM dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama SKUM serta gugatan atau permohonan yang bersangkutan. Nah, pihak berperkara menyerahkan kepada petugas meja kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak sejumlah tergugat ditambah 2 rangkap serta tindasan pertama SKUM tersebut. Selanjutnya, petugas meja kedua mendaftar atau mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberikan nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas tersebut. Lalu, petugas meja kedua menyerahkan kembali 1 rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register tersebut kepada pihak yang sedang berperkara tersebut. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan juga mengenai tahapan proses persidangan ketika gugatan tersebut sudah dijalankan. Yang pertama yaitu upaya perdamaian. Jadi, pada perkara perceraian, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara pada setiap kali persidangan. Dan selanjutnya, jika kedua belah pihak hadir di persidangan, dilanjutkan dengan mediasi. Nah, apabila tidak terjadi perdamaian dalam mediasi ini, maka proses pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan. Yang kedua yaitu pembacaan surat gugatan penggugat. Sebelum gugatan tersebut dibacakan, maka jika ini perkara perceraian, hakim wajib menyatakan sidang ini tertutup untuk umum. Dikarenakan ini perkara perceraian ya. Jadi surat gugatan penggugat
dibacakan oleh penggugatnya sendiri atau bisa juga dibacakan oleh kuasa hukumnya, dan juga bisa dibacakan oleh salah satu majelis hakim. Dan sebelum diberikan kesempatan oleh majelis hakim kepada tergugat memberikan tanggapan atau jawabannya, pihak penggugat punya hak untuk mengubah, mencabut, atau mempertahankan isi surat gugatannya tersebut. Apabila penggugat menyatakan tetap tidak ada perubahan dan tambahan dalam gugatannya, maka kemudian persidangan tetap dilanjutkan ke tahap berikutnya. Kemudian yang ketiga itu adalah jawaban tergugat. Setelah gugatan dibacakan, kemudian tergugat diberi kesempatan mengajukan jawabannya, baik ketika sidang hari itu juga ataupun ketika sidang berikutnya. Jawaban tergugat dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan. Pada tahapan ini, tergugat dapat pula mengajukan eksepsi atau rekopensi, dan pihak tergugat tidak perlu membayarkan panjar biaya perkara lagi. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu ada namanya replik penggugat. Setelah tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian si penggugat diberi kesempatan untuk menanggapinya sesuai dengan pendapat penggugat. Pada tahap ini, mungkin penggugat tetap mempertahankan gugatannya atau bisa pula merubah sikap dengan membantah tergugat tersebut atau membenarkan jawaban tergugat. Yang kelima, yaitu duplik tergugat. Setelah penggugat menyampaikan repliknya, kemudian tergugat diberi kesempatan untuk menanggapi atau menyampaikan dupliknya. Dalam tahap ini dapat diulang-ulangi sampai ada titik temu antara penggugat dan tergugat. Apabila acara tanya jawab dianggap cukup oleh hakim dalam masalah ada hal-hal yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak, maka hal ini dilanjuti dengan acara pembuktian. Selanjutnya itu adalah pembuktian. Pada tahapan pembuktian, penggugat dan tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti baik berupa bukti surat maupun bukti saksi-saksi yang secara bergantian dapat diatur oleh hakim. Nah, yang selanjutnya yaitu kesimpulan dari para pihak. Jadi pada tahap ini baik penggugat maupun tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung menurut pandangan masing-masing. Nah, kesimpulan yang disampaikan ini dapat berupa lisan maupun dapat secara tertulis. Yang selanjutnya itu adalah musyawarah oleh majelis hakim. Jadi, rapat permusyawaratan majelis hakim bersifat rahasia. Jadi, antara penggugat dan tergugat maupun kuasa hukum masing-masing itu tidak boleh ada yang tahu selama hakim mengadakan rapat permusyawaratan ini. Dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, semua hakim menyampaikan pertimbangannya atau pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis. Jadi, jika terdapat perbedaan, maka yang diambil yaitu suara terbanyak. Dan finalnya yaitu putusan oleh hakim. Setelah selesai musyawarah majelis hakim, sesuai dengan jadwal sidang, pada tahap ini dibacakan putusan majelis hakim. Setelah dibacakan putusan tersebut, penggugat dan tergugat berhak untuk mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan. Nah, apabila penggugat atau tergugat tidak hadir dalam saat pembacaan putusan, maka jurusita pengadilan agama akan menyampaikan isi putusan itu kepada pihak yang tidak hadir. Dan putusan baru berkekuatan hukum tetap setelah 4 hari amar putusan tersebut ditetapkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah perkataan maupun apapun itu mohon dimaafkan karena di sini saya juga masih sama-sama belajar. Terima kasih atas perhatiannya.